Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam dok, selamat siang. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Anjali Masya Fitri yang kebetulan sedang berjaga pada klinik Pasundan siang hari ini. Baik Pak, di sini sebelumnya saya akan mengukur terlebih dahulu antropometri pada anak atau bayi Bapak ya Pak ya. Di sini tujuannya untuk memeriksa status gizi dari bayi Bapak, seperti pemeriksaan berat badan dan juga pemeriksaan tinggi badan. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik, akan saya mulai. Mungkin pada anaknya terasa sedikit tidak nyaman, tapi saya akan meminimalisir rasa ketidaknyamanan tersebut ya Pak ya. Baik. Baik, sebelumnya saya izin mencatat identitas dari anak Bapak terlebih dahulu ya Pak ya. Anak Bapak namanya siapa? Rido dok. Namanya Rido. Untuk tanggal lahirnya atau dan juga usia? 2 Oktober 2023. 2 Oktober 2023. Lalu usianya berapa ya Pak? 2 tahun. 2 tahun. Lalu benar anaknya laki-laki? Betul. Baik, anaknya laki-laki. Kemudian apakah lahirnya cukup bulan atau tidak ya Pak ya? Cukup. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan persiapan di mana kita akan menghitung usia dari bayi atau anak, tahun dan juga bulan. Lalu untuk memeriksa umur anak, di mana tanggal pemeriksaan akan dikurangi tanggal lahir, kemudian akan melakukan koreksi pada usia bayi prematur yang lahir lebih dari 2 minggu, jatuh tempo dan kurang dari 2 tahun. Baik, di sini kita akan mengukur berat badan pada bayi, di mana kita akan meminta orang tua atau pendamping dari bayi agar tidak menggunakan diapers atau popok dan juga hanya menggunakan pakaian dalam. Kemudian kita akan tempatkan jarum penunjuk pada angka 0 dan kalibrasi dengan anak timbangan yang standar. Selanjutnya kita akan tempatkan timbangan di permukaan yang keras dan juga rata. Lalu tempatkan bayi di tengah timbangan agar berat terbagi rata, baik dalam posisi duduk atau tidur. Kemudian setelah bayi berbaring atau duduk dengan tenang, lakukan pembacaan hingga skala 0,1 kg dan catat hasil pengukuran. Kemudian kita akan mengulangi pengukuran. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran ketiga jika selisih keduanya lebih dari 100 gram. Di sini tidak ada selisih. Kemudian jika bayi atau anaknya sulit ditimbang, maka kita akan menimbang ibunya sendiri, kemudian akan didapatkan berat badan ibunya, dan kemudian ibu dan bayi akan dapat ditimbang secara bersamaan dan berat bayi akan dihitung dengan pengurangan. Dan metode tersebut akan dilakukan sebagai upaya terakhir karena ketepatan pengukuran berat badan bayi akan jauh lebih berkurang. Selanjutnya kita akan mengukur panjang bayi, di mana bayi tanpa menggunakan pakaian dan atau hanya menggunakan popok yang baru. Kemudian aksesoris seperti misalnya topi, lalu hiasan rambut ataupun sepatu akan dilepas terlebih dahulu. Kemudian bayi akan ditempatkan menghadap ke arah ke atas. Kemudian tempatkan bayi menghadap arah ke atas, lalu dengan kepala bayi yang menempel pada papan pengukuran bagian kepala. Sedangkan di tengah alat ukur, bahu dan bokong akan menempel pada papan pengukur. Kemudian kita akan memeriksa dengan memegang kepala pada posisi front horizontal plane dan puncak kepala menempel pada
alat pengukur. Selanjutnya kita akan meletakkan satu tangan di atas lutut, kemudian akan memastikan telapak kaki bayi ini lurus dan jari-jari ke atas. Kemudian kita akan menarik papan untuk menyentuh dari telapak kaki dan tumit bayi. Kemudian lakukan pembacaan hingga ketelitian 0,1 cm dan catat hasil pengukuran. Kemudian akan diulangi lagi pengukuran kedua. Selanjutnya akan dilakukan pengukuran ketiga jika ada selisih dua pengurangan pertama lebih dari 0,5 cm dan akan diambil rata-rata dari dua pengukuran terdekat. Baik, untuk pengukuran pada anak kita harus menghitung tinggi duduk, tetapi jika pasien tadi seperti bayi, kita tidak melakukan pemeriksaan tinggi duduk. Selanjutnya kita akan melakukan plotting pengukuran dan interpretasi pengukuran, di mana kita akan memilih grafik pertumbuhan yang sesuai untuk jenis grafik, lalu usia, dan juga jenis kelamin. Di sini sesuai pada pasien, yaitu berjenis kelamin pria atau laki-laki. Kemudian kita akan melakukan plot pengukuran pada grafik berat badan atau usia. Kemudian kita akan melakukan plot pengukuran pada panjang bayi dan juga usia. Dan kita akan menginterpretasi untuk plot dengan akurat menggunakan alat bantu plot seperti penggaris segitiga, dan juga kita akan melakukan plot pengukuran pada grafik berat badan bayi dan panjang bayi. Lalu kita akan menginterpretasi untuk plot yang akurat menggunakan alat bantu plot seperti penggaris segitiga. Baik Bapak, alhamdulillah untuk pemeriksaan berat badan dan tinggi badan pada anak Bapak sudah selesai. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari berat badan anak Bapak, di mana berat badannya 11,7 kg dan juga tinggi badannya di sini 72 cm ya Pak ya. Di mana untuk interpretasi pada usia anak Bapak yang 2 tahun tersebut tidak overweight atau kelebihan berat badan, dan juga tidak obesitas atau kelebihan berat badan dan underweight atau kekurangan berat badan. Kemudian untuk hasilnya itu pada anak Bapak di mana normal ya Pak ya. Baik, apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Pak? Cukup Pak. Baik, alhamdulillah untuk pemeriksaan telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.